Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan singkat untuk seri download dan install aplikasi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan download dan install aplikasi, yaitu yang pertama adalah MS Visual Studio Code. Ini merupakan editor teks yang cukup handal dan familiar di beberapa dekade belakangan ini, yang sangat banyak dan kaya fitur. Kemudian yang berikut adalah HeyDSQL. Ini adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan manajemen basis data secara visual. Kemudian yang selanjutnya adalah MySQL Workbench. Ini juga adalah satu aplikasi pendukung untuk implementasi atau administrator database dalam melakukan manajemen, kemudian pembuatan scheme, ya kan, implementasi ER dan EER. Melalui tools ini akan sangat terbantu. Oke, kita lanjut saja. Untuk tahap pertama adalah mendownload dan menginstal aplikasi Visual Studio Code. Silakan buka browsernya. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Oke, setelah browsernya terbuka, silakan cari saja di Google. Kemudian ketikkan Visual Studio Code, kemudian enter, maka akan muncul informasi atau situs dari Visual Studio Code. Silakan ditekan atau diklik linknya, maka di sini akan ditampilkan versi terbaru dari rilis dari aplikasi Visual Studio Code. Karena di sini sistem operasinya saya adalah Windows, maka secara default disediakan untuk mendownload versi Windows-nya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita mendownload untuk versi sistem operasi lain. Yang tersedia di sini cukup lengkap, ada macOS, ada Linux, kan. Kemudian klik saja menu downloadnya. Oke, di sini akan melakukan proses download. Kita tunggu beberapa waktu. Sembari kita menunggu, kita melakukan download juga untuk beberapa aplikasi lain seperti HeyDSQL. Oke, akan terbuka situs dari HeyDSQL. Kita klik saja linknya. Oke, setelah muncul tampilan halaman website dari HeyDSQL, kita cari saja menu downloadnya. Di sini ada beberapa opsi. Kita langsung coba yang versi installernya. Oke, setelah kita mengklik tombol download, maka otomatis akan terdownload. Kita tunggu juga beberapa saat. Sembari itu kita mencari juga aplikasi yang lain, yaitu aplikasi yang ketiga, yaitu MySQL Workbench. Silakan cari saja di Google dengan mengetikkan MySQL kemudian Workbench. Kita akan diarahkan ke situs atau websitenya MySQL. Kemudian kita cari menu downloadnya. Oke, di sini kita sudah diarahkan untuk ke URL-nya pendownloadan MySQL Workbench. Di sini ada sistem operasi yang kita gunakan atau mau diimplementasikan di sistem operasi yang model mana. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih defaultnya adalah Windows. Kemudian silakan klik icon downloadnya. Oke, kemudian langsung klik tombol Just Start My Download. Oke, proses downloadnya sedang berjalan, yaitu ada pendownloadan Visual Studio Code, kemudian ada HeyDSQL dan MySQL Workbench. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai, kemudian kita cek di menu downloadnya. Oke, di sini aplikasi Visual Studio Code kita telah berhasil di-download. Kita bisa langsung mengaktifkannya atau membukanya via browser, atau kita bisa ngecek di folder downloadnya. Di sini langsung saya buka saja di sini, open file. Kemudian ini saya minimize dulu. Browsernya saya minimize. Kemudian di sini ada langkah-langkah melakukan instalasi. Pilih accept atau agree, kemudian next. Kemudian di sini adalah path
ya kan, dimana aplikasi tersebut mau diinstal. Kemudian tekan X saja. Kemudian di sini adalah untuk menu yang ada di pencarian atau di tombol start ini akan dia kenali sebagai apa. Kita cukup next saja. Kemudian apakah butuh di create di desktop account, saya pilih butuh. Kemudian saya tekan add to path request to cell restart, ini boleh dicentang dan boleh juga tidak. Oke, saya defaultnya tercentang, saya tidak rubah. Kemudian langsung next. Kemudian langsung proses instalasi. Oke, kita sembari menunggu ini proses instalasinya, kita juga buka untuk melakukan instalasi MySQL Workbench-nya. Saya langsung klikkan file, open file saja di sini, atau bisa dicek di folder download-nya. Saya klik, kemudian saya minimize. Oke, di sini Visual Studio Code-nya sudah berhasil diinstal. Kita coba lihat tampilannya. Saya tekan finish atau klik finish. Oke, tampilan dari editor Visual Studio Code kurang lebih seperti ini. Kita minimize dulu, nanti ada penjelasan selanjutnya, penjelasan singkat. Kemudian kita lanjutkan untuk menginstal MySQL Workbench-nya. Kita klik next. Kemudian di sini path-nya. Nah, next, kita pilih yang complete installation saja. Next, kemudian install. Oke, jika ada informasi muncul seperti ini, cukup tekan yes, maka proses instalasi akan berjalan seperti biasa. Oke, kita cek di sini, IDSQL-nya belum ya, masih sementara mendownload. Jadi kita minimize saja di sini. Kita cek proses instalasi dari MySQL Workbench-nya. Di sini icon Visual Studio Code-nya sudah aktif. Nah, kemudian di sini aplikasi dari SAM yang kita sudah install di periode selanjutnya atau di seri sebelumnya itu belum ada atau belum kita aktifkan. Nanti tinggal kita aktifkan saja. Ini proses instalasi dari MySQL Workbench sudah selesai. Kita cukup klik finish. Oke. Kemudian kita coba merunning SAM. Ini tampilan dari MySQL Workbench ya. Kita minimize dulu. Sekarang kita running SAM-nya dulu. Untuk menjalankan service web service, yaitu di sini kita menggunakan Apache. Kemudian kita menggunakan basis datanya atau DBMS-nya yaitu MySQL. Kita running. Maka di sini sudah aktif Apache-nya serta database-nya MySQL. Kita minimize saja ini SAM-nya dulu. Oke, setelah aplikasi MySQL Workbench-nya terbuka, kita silakan melakukan koneksi atau setting koneksi. Silakan tekan plus. Kemudian di sini kita mau kasih nama apa, pemberian namanya apa. Umpamanya kita beri nama ConnectDB. Kemudian ini metodenya adalah TCP/IP. Kemudian hostname-nya, defaultnya itu adalah 127.0.0.1. Kemudian ini adalah port dari MySQL-nya kita, yaitu port MySQL yang ada di sini. Ya kan, ini portnya adalah 3306. Jadi kalau port dari MySQL-nya kita berubah, maka kita harus rubah juga portnya. Kemudian kalau hostnya juga kita rubah atau sesuai dengan IP custom yang kita buat, maka di sini juga harus berubah. Nah, kemudian itu saja yang kita cukup melakukan setting di MySQL Connect. Ini saja yang kita lakukan untuk koneksi atau setup koneksi pada MySQL Workbench. Setelah itu default usernya adalah root. Ini juga sesuai dengan default user yang ada di MySQL-nya kita. Jadi kalau passwordnya kita sudah rubah atau berubah, maka ini juga harus dirubah. Kemudian kita tes connection. Oke, continue. Oke, ini valid, ya kan? Berarti kita sudah bisa melakukan koneksi dari MySQL yang kita sudah install dengan visualisasinya nanti kita mau menggunakan MySQL Workbench. Oke, kita oke. Kemudian klik oke. Oke, ini koneksinya sudah jadi atau link connectionnya sudah jadi. Untuk mengaktifkannya kita cukup klik 2 kali connect. Kemudian
kita continue. Maka di sini adalah visualisasi, ya kan, yang merujuk pada database MySQL yang sudah kita gunakan atau yang sedang aktif saat ini. Ya kan, di sini kita bisa melihat status dari servernya, ya kan. Kemudian nanti kalau seandainya kita mau mengecek query-nya, ya kan, atau kita mau membuat scheme, kita bisa menggunakan tools MySQL Workbench. Tapi saat ini cukup hanya sebatas download, install, kemudian melakukan setting connection. Oke, kita minimize dulu ini. Kemudian kita cek dulu HDSQL-nya. Oke, HDSQL-nya sudah selesai terdownload. Kita cukup install dulu dengan mengklikkan icon open file, atau kita bisa mengecek di folder hasil downloadnya. Defaultnya di mana? Silakan dicari hasil downloadnya. Oke, ketika muncul informasi seperti ini untuk HDSQL-nya, klik yes, kemudian accept, kemudian ini path-nya, defaultnya saja, tidak usah kita rubah. Kemudian ini name-nya, tidak usah kita rubah, next saja. Kemudian ini opsi yang bisa kita ambil, create desktop atau apa dan sebagainya, bolehlah seperti itu. Apakah kalau sudahnya kita mau cek automatic update-nya dan sebagainya, ya ini defaultnya seperti ini ya, saya rasa tidak ada masalah, kita cukup next saja. Kemudian kita install. Oke, kita langsung launch atau running HDSQL-nya. Klik finish. Oke, berikutnya kita akan melakukan koneksi menggunakan aplikasi HDSQL untuk connect ke database yang kita gunakan. Sebagai pengingat saja, di sini saya menggunakan database-nya adalah MySQL yang berjalan pada host adalah 127.0.0.1 dengan portnya adalah 3306. Jadi kita harus melakukan konfigurasi sesuai dengan konfigurasi yang ada di database MySQL yang telah ada di komputer ini. Oke, nanti teman-teman bisa melakukan koneksi untuk beberapa tipe database yang divisualisasikan menggunakan aplikasi HDSQL. Di sini pada saat kita mau melakukan koneksi, kita cukup klik tombol new. Oke, setelah kita klik tombol new, maka akan muncul beberapa opsi settingan seperti ini, di mana network type-nya, karena kita menggunakan database-nya MySQL, maka kita pilih MySQL. Tetapi di sini tersedia untuk beberapa DBMS seperti MySQL Server, Postgres, SQLite, dan lain-lainnya. Maka kita pilih yang MySQL. Kemudian hostnya, defaultnya untuk host database MySQL-nya kita adalah 127.0.0.1. Kemudian usernya, ini adalah user database-nya kita juga. Kemudian passwordnya, karena database-nya kita passwordnya 0 atau tidak diisikan, maka kita kasih kosong aja di sini. Kemudian jangan lupa ini adalah portnya. Port sekali lagi ini adalah yang ada pada database MySQL-nya kita. Jadi kalau kita nanti menggunakan database yang lain, ya kan, atau menggunakan port yang lain, maka konfigurasinya di sini mungkin saja berbeda. Setelah itu kita klik open, maka akan terbuka. Nah, ini adalah name dari koneksinya kita. Kita rubah saja namanya, ya kan. Sebelum itu kita disconnect dulu. Dan kemudian kita disconnect, kemudian kita rename. Ini connect DB SQL. Artinya ini konfigurasi koneksi kita untuk ke database MySQL-nya kita. Oke, setelah itu kalau sudah jadi, kita klik open saja. Nah, maka di sini dia akan menampilkan seluruh database, ya kan, yang ada di database MySQL-nya kita. Di sini yang tersedia ini sudah ada beberapa database, yaitu defaultnya ini ya, yang ada di database MySQL. Tetapi nanti kita bisa membuat, memanipulasi, ya kan, atau bahkan melakukan perintah-perintah dasar lainnya seperti DDL, DML, dan DCL pada aplikasi HDSQL.
Ya mungkin kalau teman-teman belajar basis data 1 itu semua dilakukan versi teks atau versi terminal. Ini adalah alat bantunya versi grafisnya. Kemudian saya kira cukup penjelasan seri kali ini, di mana kita sudah melakukan instalasi yang terlebih dahulu kita telah melakukan download, yaitu MS Visual Studio Code. Ini digunakan atau ini merupakan aplikasi editor teks yang akan sangat berguna untuk kedepannya nanti, baik ketika kita mau melakukan pengkodingan PHP mungkin, ya kan, atau pengkodingan Java mungkin, atau pengkodingan HTML, ya kan, atau kita mau membuat file JS, JavaScript dan sebagainya. Intinya ini adalah editor yang akan kita gunakan untuk melakukan programming kita ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi HDSQL. Ini adalah aplikasi visualisasi untuk kita melakukan manajemen dari DBMS yang sudah kita miliki atau yang sudah terinstall di komputernya kita, seperti itu. Begitu juga dengan MySQL Workbench. Di sini adalah lebih kepada untuk administrator database, di mana kita bisa membuat scheme, ya kan, walaupun fungsinya hampir mirip dengan HDSQL sebagai visualisasi, tetapi MySQL Workbench ini lebih kepada struktur atau mendesain dari basis datanya, seperti itu. Saya kira cukup penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.